action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas konsep wilayah dan perwilayahan mengenai pengaruh pusat pertumbuhan wilayah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aliatul Husna Azahra. Saya Saputra Ramdana. Saya Tia Berfadilah. Saya Asularim Majid. Saya Yulia. Saya Anggi Rahmadiani. Pusat pertumbuhan dapat terbentuk dalam suatu wilayah. Terbentuknya pusat pertumbuhan dapat terjadi secara alami maupun perencanaan. Istilah pertumbuhan dalam geografi ini adalah pertumbuhan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sosial budaya. Untuk lebih jelasnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Bidang yang dipengaruhi yang ke-1 terhadap pemusatan dan perbesaran sumber daya. Bentuk pengaruhnya, kemunculan pusat pertumbuhan akan menarik jumlah tenaga kerja yang banyak. Dapat dilihat dari arus mobilitas dan migrasi penduduk dari desa ke kota maupun antar provinsi. Arus migrasi penduduk dari pedesaan menuju kota besar maupun kota kecil di Indonesia menunjukkan angka yang terus meningkat sejalan dengan pesatnya pertumbuhan kota. Contohnya urbanisasi, budaya konsumsi atau belanja hingga perubahan nilai norma. Bidang yang berpengaruh yaitu yang kedua adalah perkembangan ekonomi. Bentuk pengaruhnya terjadinya peluang kerja dari berbagai sektor yang relatif terbuka dan adanya gerakan arus yang membawa dampak terjadinya peluang kerja di berbagai sektor yang relatif terbuka, adanya pergerakan arus barang yang membawa dampak terhadap alat transportasi, perhubungan, perdagangan, perkantoran, jasa, dan lain-lain. Contohnya seperti meningkatkan pertumbuhan masyarakat terhadap fasilitas transportasi seperti mobil telah memacu tumbuhnya pemasaran alat-alat transportasi dan sarana pembekalan. Pertambahan padatnya jumlah penduduk wilayah tersebut maupun pertambahan alami dan akan memacu pertumbuhnya sarana-sarana yang terjadi di pemukiman, pemasaran, hiburan, kesehatan, dan lain-lain. Sektor-sektor ekonomi yang bersifat non-formal pun dapat ditempuh dan dikembangkan dengan pesat seiring bertambahnya penduduk dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Kemudian contohnya ada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam adalah penambangan bahan tambang yang bernilai ekonomis tinggi untuk merangsang kegiatan ekonomi. Kemudian ada sumber daya manusia untuk menghasilkan sumber daya manusia yang ahli, kreatif, dan profesional untuk mengelola sumber daya alam. Bidang yang dipengaruhi nomor ketiga yaitu perubahan sosial budaya masyarakat. Yang pertama, terbukanya lapangan pekerjaan yang banyak dan luas sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara otonomi sehingga status sosial mereka akan menjadi lebih baik. Yang kedua, akan memotivasi masyarakat untuk saling berlomba-lomba untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan untuk menghadapi perubahan sosial. Contohnya yaitu terjadinya pemusatan sumber daya manusia. Kondisi tersebut dapat terjadi karena tenaga kerja dari luar daerah tinggal dan menetap di wilayah pusat pertumbuhan. Perubahan sosial budaya masyarakat, terjadinya kulturasi dan asimilasi berbagai di dalam masyarakat. Akulturasi seni wayang yang merupakan kesenian Jawa dengan cerita dari India seperti cerita Mahabharata. Asimilasi musik dangdut yang berasal dari India dan Melayu. Udah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Delia Mulyani, saya bertugas menjadi editor.